Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Haleluya. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun berada. Mari kita angkat satu pujian, satukanlah kami. Dan setelah itu kita menyembah Tuhan dan kita akan masuk dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Satukan kami dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami dalam kuasa-Mu, sebab kami satu. Amin. Tuhan, satukan kami lebih lagi Bapa. Seperti Kau dan apa satu, dunia lihat Kau dalam kami. Amin, amin. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami saudara. Satu, seperti Kau dan Bapa satu, dunia lihat dalam kami. Bapa, terima kasih. Kami sehati sepikir. Biarlah Tuhan yang menjadikan kita semua dalam kesatuan hati dan sepemikiran. Satu, dan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab saudara. Amin. Biar kami satu, seperti Kau dan satu, dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Haleluya. Jadikanlah kami satu Tuhan, karena kami bersaudara. Haleluya. Jadikanlah kami Tuhan kesatuan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Jadikan kami satu Bapa di dalam Engkau Tuhan. Jadikan kami satu ya Bapa.
dalam kesepakatan, sepemahaman Bapa. Mari saudara kita masuk dalam doa. Bapa, satukanlah hati kami Tuhan. Mampukan anak-anak-Mu Bapa untuk saling mengisi satu sama yang lain. Engkau tahu Bapa kejenuhan anak-anak-Mu, kejenuhan mereka Bapa. Mungkin yang saat ini sedang merawat suami, yang sedang sakit, yang sudah tidak bisa apa-apa. Hamba mohon kemurahan Kau berikan ya Bapa. Hamba serahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Engkau memberikan yang terbaik Bapa kepada seorang Bapa. Beberapa orang Bapa yang dalam keadaan fisik yang sangat lemah, yang sudah tidak berdaya, Kau berikan roh pengampunan Bapa. Dan Engkau memberikan yang terbaik dalam peristirahatan yang kekal Tuhan. Sehingga tidak menimbulkan syak Bapa dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Di dalam nama Yesus. Demikian pula bapak-bapak yang sedang merawat istrinya yang mereka kasihi, yang dicintai, mengingat masa mudanya. Saat ini bapak-bapak ini juga sudah tidak berdaya untuk merawat istrinya yang hanya terbaring di tempat tidur. Biarlah Engkau memberikan kasih karunia dan kemurahan Bapa kepada beliau Tuhan. Bapa, Kau berikan roh pengampunan Tuhan kepada ibu-ibu ini yang Kau kasihi. Karena Engkau mengasihi semua orang tanpa memandang siapa dan bagaimana Tuhan. Baik maupun jahat, kaya maupun miskin, orang beragama maupun tidak beragama, orang yang takut Engkau dan yang tidak takut akan Engkau, semua itu adalah milik-Mu. Izinkan hamba untuk mengangkat tangan Bapa dan memberkati mereka. Dan Kau memberikan kemurahan serta kemudahan untuk mereka berpulang ke rumah-Mu ya Bapa. Dalam cinta kasih dan anugerah yang besar. Bapa, terima kasih Engkau yang memberi kekuatan kepada ibu-ibu yang merawat suaminya. Kepada bapak-bapak yang merawat istrinya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kesehatan yang prima kepada setiap mereka yang saling merawat ya Bapa. Dalam nama Yesus terima kasih. Kami mau duduk manis saat ini Bapa untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sambut firman-Mu. Amin Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Hari ini saya memberikan judul pelayan yang setia. Amin. Cuman ayatnya ada satu saja. Saya mengambil satu ayat saja buat kita semua hari ini ya. Pelayan yang setia. Apa sih pelayan yang setia itu? Dalam segala hal kita melayani dalam kesetiaan. Seperti tadi sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, dalam roh saya melihat ada seorang ibu kurang lebih berusia 70 lebih lah kurang lebih. Ibunya itu agak gemuk dan rambutnya segini dan dia sedang merawat suaminya. Rasanya suaminya ini kena stroke rasanya ya. Keriting rambutnya gitu. Bukan jemaat saya nggak kenal orang itu siapa. Kalau jemaat saya akan saya sebut namanya karena saya nggak kenal gitu ya. Nah, tetapi roh Tuhan katakan, ibu ini sangat susah sekali. Ibu kalau sedang mengikuti kita sehat, kita kuat, ibu harus kuat ya. Tuhan beserta ibu, Tuhan ada di rumah ibu. Tuhan sedang melawat ibu beserta suami ibu. Ibu punya 2 orang anak, yang satu sudah dipanggil Tuhan, yang satu masih ada. Percayalah, anak ibu sangat mengasihi ibu. Dia setia. Ya, ibu nggak usah susah ya. Tuhan memberkati ibu. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita semua disayang oleh Tuhan. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Pelayan yang setia. Pelayanan tidak berbicara cuma di gereja, tetapi di rumah itu adalah pelayanan juga. Untuk keluarga, untuk orang tua, untuk anak, untuk mertua ke menantu, itu pelayanan loh semuanya tuh. Loh Bu, kan kebalik Bu, masa ada
mertua melayani menantu? Banyak. Sekarang 2020 kok banyak ya. Jadi itu sudah hal biasa. Nah, saya tidak membahas ke menantu melayani, mertua melayani menantu, tapi saya masuk ke dalam firman Tuhan. Ayo, haleluya. Pelayan yang setia. Jadilah saudara pelayan yang setia. Kenapa saya ajarkan pelayan yang setia? Karena yang dinilai oleh Tuhan itu adalah ketulusan hati. Ketika dengan ketulusan hati berbicara tanpa harus dipromosikan, dipropagandakan, itu tanpa itu melalui perbuatan saudara sendiri, engkau sudah dipromosikan, sudah dipropagandakan, dipromosi itu Gap, selain kata-kata ini ya Gap, selain dipropaganda, dipromosi, bukan dinaikkan jabatan gitu ya. Waduh, saudara mendapat jabatan yang tinggi, wah luar biasa ini gitu ya. Mas Gaby ini pintar kok menjawabnya. Luar biasa. Saya ditemani Gaby sama ditemani, mau tahu namanya? Ojo katanya nggak mau. Ya udah nggak usah. Saya ditemani Gaby aja gitu ya. Nah, Tuhan baik buat kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saudara melayani dengan tulus siapapun itu, nah, ketulusan hati saudara ini loh yang dikenan oleh Tuhan. Ayo kita baca yuk ke Amsal 27. Kita nggak baca semuanya, saya cuma mengambil satu ayat saja di ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Penajaman sesamanya itu tidak harus bertengkar, tetapi dengan cinta kasih. Amin. Jadi menajamkan sesama itu bukan pertengkaran, adu mulut, adu ongkol, adu ini bukan. Tetapi apa? Dengan hati kita saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Amin. Di sini saya mencatat satu tulisan, saya catat dari satu ayat ini, di sini saya catat ya, demikian. Juga ada kesaksian di sini, tapi bukan yang saya lihat tadi, ini beda. Alat dari besi akan tumpul kalau dipergunakan terus menerus. Pisau itu bisa tumpul nggak? Bisa. Ya, pisau itu bisa tumpul. Kalau saudara terus pakai untuk memasak, untuk motong daging, untuk motong yang keras-keras, untuk ngupas kelapa, mungkin untuk ngupas nangka muda gitu ya, pasti akan tumpul. Nah, usaha untuk menajamkan besi adalah dengan menggosoknya dengan sebatang besi yang lain. Jadi ada besi di cereng gini ya. Jadi itu saling menajamkan. Untuk mengikis karat yang melekat. Pepatah bijak mengajarkan manusia dipertemukan dengan manusia dalam suatu interaksi sosial. Bukan saja untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi saling memberi dan menerima. Saling belajar menajamkan kepekaan hati. Seringkali kita diperjumpakan dengan seseorang gitu ya, untuk saling menajamkan perasaan ini, untuk menajamkan hati. Manusia menajamkan manusia. Makanya kalau ada ibu yang sedang melayani suaminya, ya itu ditajamkan, saling ditajamkan. Bukan berarti harus gontok-gontokan, tidak, tetapi harus mengasihi. Seorang bapak yang merawat istrinya, ada bapak yang merawat istrinya yang sedang sakit, saya yakin pasti ada. Pak, kalau merawat istri, rawatlah dengan sungguh-sungguh ya, nggak usah tengok kanan, tengok kiri, berbahaya kata nenek. Kata nenek loh, bukan kata saya. Nenek bilang itu berbahaya. Jadi kalau ibu-ibu saya yakin kalau ibu-ibu kalau sudah merawat suaminya ya sudah itu gitu ya. Tapi kalau bapak-bapak merawat istrinya masih tengok kanan, tengok kiri, itu kata nenek, itu berbahaya gitu. Yuk kita lanjut firman Tuhan ya. Dalam diri setiap orang terdapat radar kepekaan. Saudara pasti punya radar kepekaan. Nah, seperti apa yang saya katakan tadi, itu adalah kira-kira sebuah radar gitu ya. Tapi itu bukan radar, itu Roh Kudus yang kasih tahu. Saya kalau nggak dikasih tahu Roh Kudus ya nggak bisa apa-apa gitu ya. Dalam diri ini saya tulis begitu supaya umum gitu ya. Jadi saya tidak mengambil dalam teologi aja, logika. Ini bukan teonya tapi
teologinya ya. Saya tidak mengambil teologinya, tapi saya mengambil logikanya ya ini ya. Dalam diri setiap orang terdapat radar kepekaan yang perlu diisi terus menerus, dibubuk dengan rabuk kasih sayang. Nah itu yang saya katakan tadi. Mari kita saling mengasihi, kita saling memahami, kita saling mencintai, kita saling sepakat dan dalam pengertian yang hebat. Amin. Ketika kita bisa di sana, maka itu yang dikatakan pelayanan yang tulus dan pelayanan yang setia dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena Amsal ditulis supaya dilakukan oleh manusia. Kitab Amsal itu hubungan antara sesama kita, manusia dengan manusia. Jadi ini adalah hubungan, jadi perintah yang diajarkan oleh firman untuk sesama manusia. Saya mengambil satu ayat aja di ayat 17 tadi. Maka dari situ ini saya tulis dengan jelas sekali ya. Pupuknya itu yaitu pupuk kasih sayang. Karena apa? Akan menghasilkan buah-buah yang matang, yaitu mencintai orang lain. Dari pupuk kasih sayang itu akan kita bisa untuk mencintai orang lain. Menerima dan menghargai dengan tulus. Sekalipun mungkin orang lain itu baik kepada saudara kalau ada butuhnya. Bukan dengan ketulusan. Biar aja itu urusan Tuhan. Yang penting saya mengajak kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Dimanapun kau berada yang bersama-sama dengan saya hari ini. Dalam mengikuti online renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Kita belajar bersama-sama ya. Kalau ada orang yang butuh baik itu wajar. Tapi kalau ada orang yang tidak butuh tetap baik itu yang tulus. Nah dalam ketulusan ini mari kita rebut ini. Mari saudara pun juga demikian. Kita harus lakukan itu. Sekalipun kita tidak butuh dengan orang itu kita harus mengasihi, menyayangi dengan ketulusan. Karena saya sering mengalami Bapak Ibu. Orang-orang itu baik kepada saya kalau dia butuh. Tapi kalau sudah selesai butuhnya ya sudah. Apalagi kalau kebutuhannya itu tidak sesuai dengan yang dia harapkan, malah buang muka, gak tegur sapa. Haruskah saya nyesel? Ya enggak lah, ya biar aja. Kan bukan tinggal sekeluarga dengan kita, tidak serumah dengan kita. Pasti ketemunya ya cuman ketemu di jalan mungkin, ketemu di gereja mungkin, ketemu di pelayanan mungkin atau dan yang lainnya. Ya biar kita nggak usah ambil hati. Tetap jaga hati kita, tetap tulus menghadapi orang-orang yang semacam ini. Karena apa? Karena semua itu adalah urusan Tuhan. Kembali ya ke firman Tuhan dengan jelas ya. Nah di sini saya tulis juga gini. Menolong tanpa pamrih kepada siapapun yang membutuhkan. Kita harus menolong tanpa pamrih kepada siapapun yang membutuhkan. Bagi keluarga, ya di sini ada mulai saya bercerita, ada cerita ya. Bagi keluarga mertua Pak Mitro, bagi dari keluarga Pak Mitro ini ya, saya mengambil contoh Pak Mitro. Pak Mitro adalah pelayan yang setia. Pak Mitro itu pelayan yang setia. Sampai sekarang dipercaya untuk menjaga rumah di salah satu kota gitu aja ya, di Surabaya. Saya ini cuma mengambil contoh ya, saya nih mengambil contoh cerita gitu ya. Yang sejak 8 tahun lampau kosong rumah itu dan memanggil Pak Mitro ini untuk menjaga di sana. Nah, karena mertua saya menderita, ada seseorang mengikut mertuanya dan mertuanya itu menderita Alzheimer dan tinggal bersama kami di Jakarta. Usia Pak Mitro lebih dari 70 tahun. Jadi ada satu keluarga ini punya rumah di salah satu di Surabaya gitu. Dan di situ ada tinggallah mertuanya. Nah, seorang mertua ini sakit sudah lupa ingatan gitu ya. Dan dia punya kenalan pelayan Tuhan yang ada di kota lain gitu. Dan namanya itu Pak Sumitro namanya, berusia 70 tahun. Tetapi kesetiaan, kejujuran dan pengabdiannya sangat luar biasa. Pak Sumitro ini ya, Pak Sumitro ini luar biasa gitu.
Nah, Pak Sumitro itu orang yang murah hati, cepat berbelas kasih kepada orang lain, terutama mereka yang sedang berkekurangan. Jadi hatinya Pak Sumitro ini hati Tuhan gitu ya, ada pada Pak Sumitro ini. Nah, apa yang terjadi ketika ada tetangga sebatang kara sedang sakit? Ini Pak Sumitro ini kan disuruh menjaga di kota Surabaya ceritanya. Tetangganya itu sakit. Terus apa yang dia lakukan? Pak Sumitro ini cepat tanggap. Ketika ada tetangga yang kesulitan makan, Pak Sumitro yang mengirimkan makanan. Tindakan itu tidak menggembar-gemborkan untuk mendapat pujian atau simpati orang. Jadi Pak Mitro ini membagikan nasi itu tidak diberitahukan, tidak disiar-siarkan. Wah, aku yang memberi tetangga ini, aku yang melayani ini. Itu uangnya Pak Mitro sendiri loh, bukan uang orang lain loh. Gajiannya Pak Sumitro ini dibuat untuk memberi makan tetangga dari majikannya itu, bayangin. Jadi Pak Sumitro ini bekerja, dari hasilnya itu dia membantu ke tetangga majikannya. Nah seperti itu. Tetapi Pak Sumitro ini tidak kalau zaman sekarang pasang status ya kira-kira seperti itu. Tapi Pak Sumitro ini enggak, dengan tulus hati dia dengan diam saja dia melakukan itu. Dan ia baru menceritakan kepada keluarga ini ketika orang yang ditolongnya sudah tiada. Jadi akhirnya singkat cerita tetangga ini tidak ada, sudah meninggal, dipanggil Tuhan. Baru Pak Sumitro itu cerita bahwa selama orang ini sendirian, itu yang ngasih makan, yang mengasuh, yang ini, yang membiayai itu adalah Pak Sumitro ini. Betapa terkejutnya seorang majikan ini yang luar biasa. Padahal majikan ini diberkati Tuhan luar biasa. Tetapi tidak seperti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Sumitro ini. Jadi begitu menggugah sekali dalam tidurnya si majikan ini. Sehingga dia sadar ternyata saya yang sehebat ini, saya yang punya perusahaan yang gede, saya yang punya pabrik yang besar, perusahaan gede ya, pabrik sepatu yang besar. Ternyata saya tidak, hati saya ini tidak sebaik pegawai saya ini yang menjaga orang tua saya, membangunkan dari tidur. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memiliki hati yang tulus untuk melakukan bagi orang lain. Tuhan tidak, Pak Sumitro tidak memiliki motivasi apa-apa. Pak Sumitro melakukan dengan hati, bukan untuk mendapatkan pujian, tetapi dengan hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Pak Sumitro ini tidak memiliki pikiran-pikiran yang aneh. Maka dari itu kalau saudara yang masih punya pikiran aneh, baik kepada orang yang saudara lagi butuh, cepat bertobat ya. Dan saudara yang memiliki hati yang sudah tulus, saudara disalah mengertikan dengan orang-orang itu, cepat mengampuni. Amin. Supaya apa? Supaya semuanya sepaham, sepakat, dan sepemikiran. Karena Tuhan suka seperti pujian yang menghantar kita ke dalam firman Tuhan tadi. Tadi pujiannya apa, Gaby? Pujiannya apa itu tadi, nak? Jadikanlah kami satu. Tuhan mau saudara dan saya dengan tetangga-tetangga mungkin, dengan orang-orang teman sekerjamu, mungkin dengan orang-orang pelayananmu, mungkin dengan keluargamu, kita memiliki hati yang satu, yaitu hati yang tulus untuk saling menolong dan menopang. Ada dua hal tadi, ketika saudara dibutuhkan orang itu baik, tetaplah engkau tulus. Ketika orang yang sudah selesai butuhnya dan mengabaikan saudara, tetap ampuni dia. Dan saya bangunkan orang-orang yang sedemikian, jangan cuman ketika engkau butuh engkau baik, tetapi setelah selesai engkau mengabaikan, cepat bertobat. Waktunya sudah dekat, sebentar lagi Tuhan datang agar tidak ketinggalan untuk terangkat. Mau terangkat atau mau tetap tinggal? Kalau saudara mau terangkat,
bertobat ya, yang tidak memiliki karakter ilahi cepat bertobat. Nanti orang-orang begini, waduh kok jadi kasar gini Bu Ida. Saya tidak kasar, tapi saya mengingatkan, saya rindu semua saudara-saudara seiman, apalagi yang pelayanan ya, semua terangkat tidak tertinggal. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk dalam doa. Bapak, terima kasih, pengajaranmu hari ini sungguh luar biasa. Engkau yang memberkati mereka. Bangunkan mereka semua dari tidur mereka Tuhan, ketika mereka tidak memiliki hati yang tulus untuk saling mengasihi. Bangunkan mereka agar mereka tetap menyenangkan hatimu sampai Engkau datang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu melimpah dalam kehidupan setiap mereka. Dan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.